Halo, selamat datang di materi pertemuan 1 yang berjudul Database dan Pengguna Database. Pengenalan. Berbagai aktivitas manusia secara tidak langsung berhubungan dengan database bank, reservasi, perpustakaan, supermarket, dan lain-lainnya. Database dan sistem database menjadi komponen utama dalam kehidupan masyarakat modern saat ini. Contoh interaksi di atas yang disebut sebagai aplikasi database tradisional, di mana hampir semua informasi yang disimpan dan diakses berupa data teks maupun numerik. Berikut adalah gambar dari lemari arsip dan juga buku telepon yang merupakan gambaran perkembangan dari lemari arsip dan buku telepon ke basis data komputer atau digital yang mencerminkan evolusi teknologi informasi. Sistem basis data menyediakan efisiensi, kecepatan, dan ketepatan yang jauh lebih besar dalam pengelolaan dan akses informasi mengubah cara kita bekerja dan berinteraksi dengan data. Transisi ini memberikan dampak signifikan terhadap produktivitas, keamanan, dan inovasi dalam manajemen informasi. Berikutnya akan dijelaskan mengenai pengertian basis data. Istilah basis data ialah lemari arsip, tempat penyimpanan seperti buku telepon, lemari, kartu katalog, dan lain-lain. Istilah basis adalah markas atau gudang, tempat bersarang atau berkumpul. Selanjutnya ada penggunaan database modern atau sistem penyimpanan dan pengelolaan data yang memanfaatkan teknologi terkini seringkali terhubung dengan pengembangan perangkat lunak dan infrastruktur IT yang modern. Berikut contoh dari database modern. Dalam contoh pertama, database membantu mencatat informasi buku, anggota perpustakaan, dan transaksi peminjaman. Dengan struktur ini, perpustakaan dapat dengan mudah melacak inventaris buku, informasi anggota, dan status peminjaman. Selanjutnya, pada contoh kedua ada aplikasi perbankan, yaitu berisi informasi nasabah dan riwayat transaksi yang tersimpan dalam database untuk pelacakan, manajemen akun, dan analisis keuangan. Terakhir ada database agar perusahaan listrik dapat melacak pemakaian listrik, menghasilkan tagihan bulanan, dan mencatat setiap pembayaran yang diterima dari pelanggan. Berikutnya, mari kita bahas data dan informasi. Data sendiri merupakan sesuatu yang menyangkut barang, kejadian, aktivitas, dan transaksi yang telah tercatat, diklasifikasikan, dan disimpan namun belum memiliki makna. Contohnya ialah dalam bentuk manusia seperti dosen, mahasiswa, pelanggan, dan lain-lain. Lalu contoh dalam bentuk barang seperti buku dan meja. Peristiwa, konsep, dan sebagainya yang direkam baik dalam bentuk angka, huruf, teks, gambar, atau suara. Selanjutnya, informasi, yaitu adalah data yang telah dikelola dalam bentuk tertentu untuk memberikan makna atau arti bagi penerimanya. Apa itu basis data? Basis data merupakan sekumpulan data yang saling berelasi. Himpunan kelompok data atau arsip yang saling berhubungan, yang diorganisasi sedemikian rupa sehingga kelak dapat dimanfaatkan kembali dengan cepat. Kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan secara bersama tanpa adanya pengulangan atau redundansi data. Berikut adalah contoh data yang diambil dari seorang mahasiswa seperti NRP, nama, alamat, nomor telepon, dan juga JK, sistem basis data. Sistem basis data merupakan kumpulan file atau tabel atau arsip yang saling berhubungan yang disimpan dalam media penyimpanan elektronik. Tidak semua bentuk penyimpanan data secara elektronis dapat disebut sistem basis data, karena yang diutamakan adalah pengaturan, pemilahan, pengelompokan atau pengorganisasian data yang akan kita simpan sesuai fungsi dan juga jenisnya. Berikut ada contoh penggambaran isi file dalam lemari arsip berisikan pegawai, produksi, pembelian, dan penjualan di bagian-bagian lemari arsip yang berbeda. Sedangkan pada komputer dalam hard disknya berisikan file pegawai, file produksi, file pembelian, dan file penjualan yang ada pada satu hard disk. Operasi dasar pada basis data, yaitu pertama, pembuatan basis data baru. Kedua, penghapusan basis data. Ketiga, pembuatan file atau tabel baru. Keempat, penghapusan file atau tabel. Kelima, penambahan atau pengisian data baru ke dalam file atau tabel. Keenam, pengambilan data dari sebuah file atau tabel. Ketujuh, perubahan data dari sebuah file atau tabel. Kedelapan, penghapusan data dari sebuah file atau tabel. Sejarah basis data. Basis data modern muncul pada tahun 1960-an. Pada tahun 1970, peneliti IBM, Ted Code, menerbitkan artikel pertamanya tentang basis data relasional.
Pada tahun 1973, Charles W. Bachman menerima penghargaan Turing Award sebagai pelopor di bidang basis data. Pada tahun 1980, sistem basis data pertama yang dibangun dengan standar SQL. Tujuan atau objektif dari basis data. Data dan informasi sebagai sebuah aset penting bagi perusahaan atau organisasi. Kemudahan dan kecepatan dalam pengambilan data atau speed. Efisiensi ruang penyimpanan atau space, termasuk mengurangi atau menghilangkan redundansi data. Keakuratan atau dalam bahasa Inggris yaitu accuracy. Pembentukan kode dan relasi antar data berdasarkan aturan atau batasan tipe data, domain data, keunikan data untuk menekan ketidakakuratan saat entry atau penyimpanan data. Ketersediaan atau availability. Pemilahan data yang bersifat pasif dari database yang aktif. Kelengkapan atau completeness. Kompleksitas data dapat menyebabkan perubahan struktur database. Keamanan atau security. Memberikan keamanan terhadap hak akses data. Kebersamaan pemakaian atau serability. Bersifat multi-user. Berikut adalah pengguna database. Pengguna database atau disebut aktor on the scene lebih cenderung menggunakan atau ada ketertarikan penggunaan database. Terdiri dari nomor 1, database administrators. Nomor 2, database designers. Nomor 3, end users. Nomor 4, sistem analis dan application programmers atau software engineers. Nomor 1, database administrators, yaitu orang yang memiliki tanggung jawab penuh dalam manajemen database, termasuk pengaturan hak akses, koordinasi, monitoring, dan kebutuhan hardware atau software. Dalam pekerjaannya biasanya dibantu oleh staf admin. Nomor 2, database designers, yaitu orang yang bertanggung jawab dalam identifikasi data yang tersimpan dalam database dan menentukan struktur data yang tepat untuk disimpan dalam database. Memerlukan koordinasi dengan kebutuhan pengguna database. Nomor 3, end user database, yaitu orang-orang yang pekerjaannya membutuhkan akses ke database untuk melakukan query, update, maupun generate report database. Nomor 4, sistem analis dan application programmers atau software engineering. Sistem analis adalah orang yang menentukan kebutuhan sistem untuk end user. Sedangkan application programmers atau software engineers adalah orang yang pekerjaannya berhubungan dengan kebutuhan koneksi database. Ada juga workers behind the scene, yaitu orang-orang yang tidak tertarik pada database, akan tetapi lebih cenderung bekerja pada pengembangan tool untuk kebutuhan database. Mereka adalah worker behind the scene dan dapat dikelompokkan menjadi sebagai berikut. Nomor 1, DBMS System Designers dan Implementers, yaitu orang-orang yang merancang dan mengimplementasikan modul-modul serta antarmuka paket-paket perangkat lunak DBMS. Contohnya ialah modul katalog prosedur bahasa query, antarmuka prosedur, akses dan penyanggaan data, mengendalikan konkurensi, menangani pemulihan data dan keamanan antarmuka untuk sistem terintegrasi. Nomor 2, tool developers, yaitu orang-orang yang merancang dan mengimplementasikan alat-alat untuk mendukung perangkat lunak DBMS, alat untuk meningkatkan kinerja database, alat untuk memantau operasi database, dan lain-lain. Nomor 3, operators dan maintenance personil, yaitu yang bertanggung jawab akan jalannya operasional database termasuk maintenance hardware atau software DBMS. Lanjut ke pembahasan database, berikut poin utama manfaat database. Terpusat, sharing, quick editing, akurasi dan konsistensi, security, transaksi. Selanjutnya ada sifat database. Pertama yaitu berbagi. Dapat digunakan atau diakses oleh satu atau lebih pengguna atau user. Kedua yaitu integrasi. Tidak terjadi redundansi data. Redundansi data ialah terdapat dua atau lebih data yang sama. Ketiga yaitu keamanan. Pembatasan akses basis data. Keempat, abstraksi. Basis data dipandang sebagai model nyata. Informasi yang disimpan dalam basis data merupakan sebuah usaha untuk menyajikan sifat dari beberapa objek yang sesungguhnya. Kelima, yaitu independensi. Jika sebuah perubahan dibuat ke dalam beberapa bagian dari suatu sistem aplikasi, maka seharusnya perubahan itu tidak mempengaruhi struktur data dasar yang digunakan oleh aplikasi. Terima kasih telah mendengar materi ini. Selamat belajar. Salam bela negara.